Perkenalkan, nama saya Sofia Anggraini Galung, NIM saya 71 2018 178. Di sini saya akan memberikan pendapat dan opini saya tentang masa depan gereja dalam perspektif manajemen. Kita ketahui bersama bahwa kita nanti ke depannya akan menjadi seorang pemimpin. Dan dalam seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan yang namanya manajemen, terutama di gereja. Manajemen kepemimpinan rohani atau kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dengan kata manajemen. Walaupun kepemimpinan lebih dahulu muncul, namun kepemimpinan tanpa manajemen akan membuat kepemimpinan berjalan di tempat dan membuat orang-orang yang dipimpinnya tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Seorang pemimpin, khususnya seorang pemimpin rohani, seharusnya menyadari bahwa manajemen akan sangat membantu mengembangkan kepemimpinan yang dilakukannya dan membuat kepemimpinannya jauh lebih efektif dan lebih efisien. Dengan manajemen, maka para pemimpin gereja atau organisasi Kristen akan mampu mengelola semua tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Namun masih banyak pemimpin di gereja atau organisasi Kristen yang enggan atau malah menolak keikutsertaan manajemen dalam proses kepemimpinannya. Kita ketahui bersama bahwa para pendeta dan para pemimpin gereja harus diajarkan tentang pentingnya pemanfaatan keterampilan administrasi dan manajemen. Nah, khususnya itu perencanaan dalam gereja. Mereka juga harus diberikan alat-alat yang perlu untuk menggabungkan perencanaan ke dalam pelayanannya di gereja yang akan mereka layani. Hanya melalui doa dan penggunaan proses perencanaan, gereja sebagai suatu organisasi dapat menjadi atau dapat secara efektif menunaikan amanat agung yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan kebanyakan gereja dan pelayanan yang telah terlibat dalam perencanaan itu lebih berfokus pada jangka pendek, bukan jangka panjang. Walaupun hal ini sudah lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi hal ini juga berarti setiap rencana tahunan tersebut tidak berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya jangka panjang dan biasanya gagal menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan pada masa depan. Dan para pemimpin gereja haruslah menyadari bahwa program dan kegiatan memerlukan yang namanya perencanaan. Nah, suatu program pelayanan adalah suatu rangkaian aktivitas yang luas yang mencakup keseluruhan bidang dari kemampuan gereja. Sedangkan kegiatan pelayanan pada umumnya kurang luas dan rumit. Namun kedua-duanya memerlukan perencanaan untuk mencapai tujuan dan keberhasilan kegiatan tersebut. Nah, gereja juga bukanlah semata-mata sebuah organisasi, melainkan organisasi yang hidup. Karena di dalamnya ada yang namanya Roh Allah, yang hidup, yang siap mengarahkan dan menuntun gereja menjalani rencana Allah yang ditetapkan baginya. Nah, tantangan perubahan zaman tidak bisa dielakkan oleh gereja. Dan tentu Tuhan ingin memakai gereja untuk mewarnai perubahan yang terjadi. Dan bukan menjadi pengikut perubahan, melainkan menjadi agen perubahan. Nah, dalam perubahan yang terjadi, itu dibutuhkan temperamen yang berbeda secara radikal. Nah, penggerak motivasi baru dan kemampuan yang menjangkau yang lebih luas serta pemimpinnya tidak terhalang dan tidak merasa aman ketika ia hendak berubah dan beradaptasi. Nah, untuk itulah para pemimpin rohani hendaknya juga melatih diri dan mengerti yang namanya mengenai manajemen dan tidak lagi terjebak dengan konsep yang keliru mengenai manajemen. Dengan melakukan 4 fungsi manajemen, yakni itu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, maka pelayanan kepemimpinan rohani yang diemban akan jauh lebih baik dan jauh lebih tertata dengan rapi. Terima kasih.